Hai, saya Tony. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi sudah sangat-sangat banyak menyebar dan masuk ke dalam masyarakat. Khususnya teknologi-teknologi yang berhubungan dengan media digital. Seperti teknologi yang dapat digunakan untuk mengakses sosial media atau email dan semacamnya untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat lain atau berhubungan dengan masyarakat lain. Nah, kemajuan teknologi juga telah membangun perubahan dalam pola hidup manusia. Kemajuan bidang komputer dan jaringan internet telah membentuk masyarakat dalam jaringan atau online. Nah, dengan kemajuan teknologi ini juga, apalagi khususnya sekarang sudah banyak sekali internet, itu memindahkan aktivitas kewarganegaraan yang biasanya juga dari offline menjadi online melalui media-media digital seperti tadi sosial media dan lain-lain. Partisipasi warga negara untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah atau ya banyak hal-hal lain yang dulunya itu dilakukan secara tradisional atau analog, yang saat ini itu bisa diakses melalui ya teknologi digital atau media digital. Mungkin bisa menggunakan email atau menggunakan sosial media yang ada, website dan lain-lain. Nah, media digital seperti yang kita tahu tadi itu pasti, kalau kita dengar, itu pasti memudahkan masyarakat untuk menyerukan aspirasi atau berkomunikasi satu sama lain dan lain-lain. Nah, kewarganegaraan digital juga muncul dari sebuah pandangan bahwa harus terbentuknya norma-norma yang sesuai serta perilaku yang bertanggung jawab dengan memperhatikan penggunaan teknologi serta etika dalam berkomunikasi. Namun, kewarganegaraan menjadi luntur karena sikap warga negara yang tidak dikontrol, tidak terkontrol, dan bahkan tidak bermoral saat menyerukan aspirasi. Dilihat dari beberapa warga negara atau masyarakat yang kurang bertanggung jawab dengan menyebarkan berita palsu atau hoax atau komentar-komentar yang tidak patut atau tidak bermoral, dan banyak juga, tidak sedikit juga yang menyakiti orang yang diajak untuk berdiskusi atau dengan lawannya. Nah, ada satu contoh dari perilaku yang tidak terpuji dalam berwarga negara melalui media digital, yaitu seorang warga Banyuwangi bernama Bagus Panji. Itu ditangkap oleh polisi karena memposting status di media sosial dengan menghina agama Islam dan Nabi Muhammad. Nah, kenapa Bagus Panji melakukan itu? Tidak tanpa alasan, Bagus Panji melakukan itu karena sakit hati telah melihat pemberitaan razia pedagang yang dilakukan Satpol PP di wilayah Serang, Banten yang bukan wilayahnya. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa dengan mengomentari, dengan memberikan pendapat yang tidak patut, yang tidak bermoral, yang tidak etis, itu merupakan tindakan yang salah. Dari sini kita bisa memberikan sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan ini. Apa sih yang sebenarnya dibutuhkan sama orang masyarakat Indonesia agar bisa menjadi masyarakat yang etis dalam berwarga negara di media-media digital. Nah, ya tentu kalau menurut saya ada satu, adalah berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan satu langkah yang sangat-sangat penting untuk dilakukan warga negara Indonesia dalam berwarga negara di media sosial maupun sebenarnya juga secara offline. Nah, kenapa seringkali kita temukan permasalahan-permasalahan seperti tadi Bagus Panji
mengomentari sesuatu secara tidak sopan, secara tidak bermoral atau secara tidak etis. Hal ini menyebabkan tanggapan-tanggapan negatif dari orang lain, sehingga hanya menyebarkan dan menyebabkan kebencian. Nah, dari sini kalau misalkan Bagus Panji ini berpikir positif dan berpikir kritis, berpikir ingin mengetahui benar-benar secara kritis bagaimana sih permasalahan ini sebelum dia berkomentar. Mungkin dia akan menemukan solusi lain agar dapat mengomentari permasalahan ini secara lebih baik atau secara benar, tidak dengan menyebarkan kebencian seperti yang dilakukan, yaitu menghina agama dan menghina nabi dari satu agama. Nah, jika Bagus Panji ini melakukan satu hal yang kita sebut tadi, berpikir kritis, sekali lagi dia tidak akan melakukan ini. Dan dengan melakukan sesuatu yang lebih benar, yang benar justru, berkomentar dengan tetap menjaga moral dan etika, sehingga hal ini akan berujung ke berperilaku etis, berperilaku baik, sehingga tidak menyebarkan kebencian yang lebih atau tidak menyebarkan satu atau berapa banyak hal negatif ke warga atau masyarakat lain, sehingga hal ini menghindari hal-hal yang bersifat berita palsu atau hoax. Dan inilah yang dibutuhkan dari berwarga negara di media digital, yaitu berpikir kritis. Olah satu hal, olah satu berita, olah apapun informasi-informasi didapatkan di media digital seperti dari sosial media atau dari website, itu diolah dulu, dipikir secara kritis, baru setelah itu ditanggapi dengan baik. Pikirkan juga ke depannya apakah komentar yang akan kita berikan itu berdampak baik atau berdampak buruk ke masyarakat sekitar atau ke yang lain-lain. Itu saja dari saya, terima kasih.